بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهو الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وصية على المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari Jumat ini merupakan hari istimewa karena di hari sebelum hari ini segenap seluruh rakyat Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara yang ke-78. Sebagai umat Islam, kita memiliki andil yang begitu besar dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Maka dengan kemerdekaan inilah kita kembali mengingat memori sejarah bagaimana negeri ini diperjuangkan kemerdekaannya untuk kita bisa mengambil suatu pelajaran, mengambil hikmah untuk dapat mensyukuri kemerdekaan ini. Apa hikmah yang kita bisa ambil dan untuk kita syukuri? Di masa dahulu kita mengetahui dengan adanya masa peperangan yang terjadi, selaku umat Islam tidak memiliki kebebasan dalam beribadah. Beribadah dihantui dengan rasa takut dengan adanya para penjajah. Tapi walaupun seperti itu, di masa dahulu mereka walaupun dihantui dengan rasa takut yang sangat luar biasanya, di mana ada masjid ataupun musola atau istilahnya langgar atau dalam bahasa lainnya
mereka berjamaah meramaikan tempat-tempat ibadah. Namun mengapa setelah kemerdekaan bangsa Indonesia justru berbalik? Jika di masa lalu dengan adanya penjajahan mereka ibadah walaupun dihantui dengan rasa takut, ramai masjidnya. Dalam setiap waktu sholat jamaah ramai. Tapi setelah kemerdekaan justru berbalik. Rasa aman yang sudah diberikan oleh Allah untuk bangsa ini justru menjadikan masjid-masjid, musola-musola kosong dalam pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu. Inilah mungkin hikmah terbesar sebagai umat Islam untuk kita fikirkan dan berusaha bangkit dalam memakmurkan apa yang menjadi bagian daripada syariat Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, terkait dengan hari kemerdekaan, walaupun ini momentumnya adalah momentum sholat Jumat, sebagai umat Islam, orang yang beriman cinta terhadap tanah air merupakan tanda keimanan. Maka kalau kita benar-benar orang yang beriman, pasti kita cinta dengan tanah air bangsa Indonesia ini. Dan di antara cara seseorang mencintai negara ini dengan selalu mendoakan negara ini agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita selalu berdoa mendoakan negara ini agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika kita kutip kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka akan keluar satu ayat yang terkait dengan itu, yaitu dalam surah As-Saba, dalam surah Saba ayat yang ke-15. Di situ akan tertulis di akhir ayatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi hal yang paling utama yang harus kita lihat adalah ayat sebelum kalimat itu datang. Memang apa ayatnya? Di situ Allah sampaikan kulu mir rizki rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dengan rizki yang telah Allah berikan sebagai Tuhan kalian, dan bersyukurlah terhadap rizki yang telah Allah berikan. Ini ayat simple namun padat maknanya. Ketika Allah mengatakan kulu mir rizki rabbikum washkurulah, dikaitkan dengan akhir ayatnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang artinya ada kaitan. Jika memang kita mau negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun, negara yang baik dalam segala aspek yang ada di dalam negara ini, ekonominya, politiknya, pendidikannya, ataupun yang lainnya. Kalau mau negara ini baik dalam segala aspek, maka syaratnya dua yang telah disampaikan tadi. Semuanya yang terkait dengan negara, baik pejabatnya, pemimpinnya, rakyatnya, semua menjalani perintah Allah, yaitu makan dari rezeki yang halal.
Karena rezeki yang benar-benar datangnya dari Allah itu adalah rezeki yang halal. Rezeki yang di luar itu dalam artian rezeki itu dengan cara yang haram. Apa pantas kita sebut rezeki itu dari Allah? Tidak. Rezeki yang datang dengan cara yang haram, maka rezeki itu hakikatnya memang Allah yang menentukan rezeki untuknya. Tapi karena caranya dengan cara yang halal, yang haram, maka rezeki itu adalah hakikatnya bukan dari Allah tapi dari syaitan. Ketika kita memakan sesuatu yang hakikatnya makanan itu adalah haram, makanan itu kita makan menjadi sumber energi kekuatan dalam tubuh kita, mengalir dalam darah, maka kekuatan itu akan condong mendorong seseorang untuk pertama malas dalam melakukan ibadah, yang kedua condong orang itu pada akhirnya melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena memang cara syaitan menggoda manusia min majrayid dam, dari aliran darah. Sedangkan darah mengalir dengan adanya kekuatan. Kekuatan datangnya dari makanan-makanan yang kita makan. Jangan sepelekan makanan yang haram. Kita harus menjaga jangan sampai makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Seandainya semua rakyat Indonesia, baik pejabatnya dari mulai yang teratas, presidennya, anggota DPR-nya, anggota MPR-nya, para menterinya, para gubernur, para bupati, camat dan seluruhnya, sampai kelas bawah rakyat biasa, seandainya semua menjalankan hal yang pertama, yaitu makan dari rezeki yang Allah berikan, dalam makna rezeki itu adalah rezeki yang halal, maka akan mendatangkan kemanfaatan. Kemanfaatan yang paling utama mendorong rakyat akan melakukan kebaikan, karena apa yang dimakan adalah halal. Makanan halal itu menjadi penyemangat ibadah. Makanan halal itu akan menjadi pendorong seseorang menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Daya upaya syaitan tidak masuk dari makanan yang kita makan, dan sesuatu itu yang kita makan adalah makanan yang halal. Yang kedua, kata Allah, yang kedua, washkurulah, bersyukurlah kalian terhadap rezeki yang telah Tuhan kalian berikan. Cara bersyukur yang paling utama adalah kita menggunakan apa yang telah Allah berikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya dalam konsep kenegaraan, mereka orang-orang yang bersyukur adalah para pejabat, pemimpin-pemimpin kita, akan menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada negeri ini untuk kesejahteraan rakyat. Maka itulah cara bersyukur dalam kenegaraan. Jika mereka menggunakan kekayaan negara ini, apa yang telah Allah berikan sebagai anugerah nikmat untuk negara ini,
hanya untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi, maka itu berarti dia kufur nikmat dalam kenegaraan. Barulah setelah dua hal ini dilaksanakan, Allah akan jadikan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan segala aspeknya menjadi baik. Setelah itu negeri ini Allah jadikan negeri yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat yang disampaikan mendatangkan satu ilmu, yang mendatangkan suatu ilmu yang bermanfaat, yang barakah, yang menjadi hidayah dalam kehidupan kita dunia wal akhirah, yang kesimpulannya adalah sadari diri kita untuk selalu mencari sesuatu yang halal, karena sesuatu yang halal itu akan mendatangkan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini Allah jadikan kita menjadi orang hamba-hamba yang senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Inna sahrul kalami kalamullahi malikin mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والطاعون وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.